Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Xiaomi Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Dia Yang Datang Tak Terduga. Oke teman-teman semuanya, thank you ya masih stay tune terus di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia ya. Kita langsung saja ya buat 3 pilihan kartu ya. Dia Yang Datang Tak Terduga. Dia Yang Datang Tak Terduga, pal nomor 1 ya. Dia Yang Datang Tak Terduga, pal nomor 1. Oke. Di sini ada Stand Your Ground ya, ada angka 7 juga di sini. Oke. Dia Yang Datang Tak Terduga, pal nomor 2. Di sini ada Emotional Withdrawal ya. Oke, ada angka 8. Di sini ada angka 7, di sini angka 8. Kalau habis itu angka 9, kocak ya. Oke, Dia Yang Datang Tak Terduga, pal nomor 3. Oke, angka 4 ya kali ini, Heart Chakra ya. Di sini untuk pal nomor 1, 2, dan 3 ya. Aku ngerasa Dia Yang Datang Tak Terduga orangnya punya otoritas tinggi, keras ya, keras kepala banget ya. Aku ngerasa orangnya sangat dominan, orangnya sangat stabil, tipikal orang yang memang punya kekuasaan ya, mempunyai jabatan. Aku ngeliat ya dia memang ada punya kekuasaan sih, kayak otoritas something gitu. Aku ngerasa kayak sosok leader, sosok yang sangat apa ya, pemikir, thinker. Aku ngerasainnya dia bukan sosok yang sembarangan, orangnya sangat fokus banget di apa ini ya sebutannya, kayak semacam area-area material things, yang hal-hal yang berbau dengan duniawi, terkait tentang kayak status, jabatan, harta, kayak gitu-gitu. Dia jadi fokus ya, dia bener-bener apa ya, aku ngerasanya bener-bener tipikal orang yang keras kepala tapi punya prinsip. Bagusnya dia banyak diandalin juga sama orang-orang, orangnya sangat tegas, orangnya tipikal yang tidak takut ya untuk mengungkapkan ke pendapat ataupun ide-ide. Aku ngerasainnya. Terus dia tipikal orang yang nggak ada waktu lah untuk pakai feeling atau mungkin kamu nggak ngelihat dia ada sisi-sisi yang ya nggak kelihatan dia tuh cengeng, nggak kelihatan dia itu lemah atau apa, itu nggak pernah kelihatan kayak gitu-gitu. Kayak tipikal orang yang aduh nggak ada deh itu waktu yang pakai milu-miluan segala, jadi kamu nggak bakal dapet kayak hal-hal yang kurang stabil dari dia. Kelihatannya dia kayak tenang, nggak ada masalah, ataupun terlihat dia memang sangat stabil gitu ya. Dia bener-bener apa ya, pemikirannya sangat logika banget, dan dia memang cuma fokus ke area kayak lebih ngutamain keluarga ya. Mungkin dia ibaratnya ngutamain keluarga intinya gitu ya, ibu, ayah, adik, kakak gitu. Terus aku ngeliat dia juga fokusnya ke achievement yang aku tangkep ya di sini orangnya. Oke, kita lanjut ya untuk pile nomor 1. Dia Yang Datang Tak Terduga ya, ada angka 7 di sini ya. Stand Your Ground. Orangnya bener-bener kayak apa ya, kalau dia sangat peduli terhadap seseorang atau bagaimana, itu tipikalnya itu kayak kamu punya aku. Jadi kamu kayak daerah teritori yang dia sudah tancapkan bendera gitu ya. Kalau misalkan kamu tuh punya aku, modelnya kayak gitu. Jadi dia tipikal orang yang kayak kepemilikannya ya, dia kayak semacam oh kamu tuh orangnya aku gitu, kayak ada semacam kayak gitu. Meskipun mungkin dia nggak ngasihin semacam status atau apa, tapi kayak oh kamu orang aku, jadi kayak dikasihin apa nih, tanda atau teritori apa yang kamu itu memang punya dia gitu. Dia jadi kayak rasa kepemilikannya besar sekali. Kemudian aku ngelihat dia tipikal orang yang sangat berani untuk mengambil peluang ya, risk taker juga,
orang-orang risk taker kayak gini kebanyakan orang-orang yang suka bisnis ya, aku ngerasanya. Terusnya dia tipikal orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia nggak bisa dibilangin no, dia harus kayak semacam dilayani egonya. Dia nggak mau mendapatkan kayak semacam jawaban yang tidak memuaskan dia. Dia tipikal orang yang kayak cepet gitu ya, kalau bahasa Jawanya mah nang wes nang bar gitu ya. Jadi tipikal orang yang kayak bener-bener gesit, cekatan aku ngerasanya ya. Kemudian dia tipikal orang yang cukup stand out ya, dalam artian dia pembawaannya kalau ngomong atau dia bersikap segala macam kayak gitu, atau cara berpikirnya itu bikin kamu kadang kayak ngerasa wow gitu ya, kamu bener-bener mau ngelakuin kayak gitu. Atau kayak ada sesuatu hal yang bener-bener orang lain tuh mungkin cuma jalan biasa, dianya tuh lari gitu. Jadi bikin kamu juga kadang, ngapain kamu lari, kok sampai harus lari gitu. Sedangkan dia yang berpikir, yang ngapain aku harus jalan kalau memang bisa lari. Kalau udah lari dan cepet sampai tujuan kan lebih bagus gitu, nggak buang-buang waktu. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang di luar dari batasan, karena dia ada pembawaan kayak semacam aku tuh orang yang terbaik, aku yang akan menang kayak gitu. Itu pembawaannya besar sekali, dan dia tipikal orangnya selalu menyambut segala macam peluang yang baik. Dia tipikal orang yang bisa melihat peluang terbaiknya tuh apa, terusnya dia bakal ambil secepatnya gitu. Jadi kayak tipikal orang yang menurut aku ya benar-benar terfokus sih ya gitu menurut aku. Kalau kalian dengar ada yang teriak-teriak ya, anak kecil itu ponakan aku lagi seru-serunya dia ya. Oke ya, lanjut. Aku ngerasanya dia tipikal orang yang bener-bener kayak akan membuka semua peluang yang tertutup juga. Jadi beneran dia kayak nggak bisa dibilangin no sama orang. Misalkan dia ada ketertarikan sama kamu, terus kamu bilang no, dia bakal melakukan segala macam cara untuk biar kamu bisa ngomong yes sama dia ya. Oke, aku pengen tahu energinya dia yang datang tak terduga, pile nomor 1. Di sini ada first of house ya, kemudian di sini ada the moon, mungkin di link sama Pisces juga, sama Aries juga ada di sini, dan ada Aquarius. Halo Aquarius ya. Oke, aku ngerasa energinya ya. Energinya ini menurut aku tuh bener-bener kayak dia butuh pengakuan kalau dia itu one of a kind, dia itu one in a million, dia itu pemenang, dia itu sosok yang paling beda dari yang lain. Ini banget yang aku rasain di pile nomor 1 ya. Jadi kamu udah kebayang nih, wah orangnya siapa ini yang kayak gini. Gak mungkin gak kelihatan orang kayak gini. Dia gak mungkin bisa bikin kamu pusing, bedain dia sama orang lain tuh gak mungkin. Karena dia ini jelas orang yang sangat kuat banget, dominan banget, sangat berbeda, sangat menonjol ya, sangat kompetitif ya menurut aku, dan sangat oportunis ya sebutannya. Oke, dia yang datang tak terduga, pile nomor 1. Oke, dia datang tak terduga, pile nomor 1. Oke ya, aku ngerasa dia tipikal orang yang cukup, kalau ngomong ya pinter loh, dia komunikasinya sangat baik. Di sini ada Death ya, mungkin kamu juga di link sama Scorpio di birth chartnya. Kemudian di sini ada Ten of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacles ya. Di sini ada Earth sign yaitu Capricorn, Taurus, Virgo. Oke ya, aku ngerasanya di sini untuk kalian gitu ya. Dia ini yang datang tak terduga itu
tipikal orang yang kalau dia ingin memiliki, dia ngerasa kamu adalah salah satu area teritorinya dia pasti akan komunikasi lancar sama kamu biar semakin bisa kayak apa ya, kayak memaintain kamu untuk tetap jadi area teritorinya dia gitu, jadi kepemilikannya dia, entah walaupun kamu ada status sama dia ataupun gak ada status di sini, dia bakal coba untuk ngecek gitu, dalam artian kayak kamu masih punya aku nggak ya, kamu masih tertarik sama aku nggak ya, kamu masih peduli sama aku nggak ya, aku masih jadi orang yang terbaik di hidup kamu nggak ya. Jadi kayak suka check the water ya, testing gitu yang aku rasain. Kemudian aku ngerasainnya dia yang datang tak terduga ini tipikal orang yang tiap kali datang ke kamu tuh ya kayak selalu ngebuat kamu itu mungkin nggak berkesan sama dia, soalnya dia datang ke kamu tuh bikin hati kamu acak kadut lagi, pikiran kamu acak kadut lagi. Jadi aku ngerasa setiap kali dia datang bikin kamu tuh jadi, atau tiap kali dia komunikasi sama kamu bikin kamu itu jatuhnya jadi harus bertransformasi lagi, karena di sini ada death ya, dan di sini ada kupu-kupu, jadi kamu harus ada perombakan lagi gitu. Entah akhirnya dia bikin kamu insecure, entah dari tindakannya dia juga bikin kamu ngerasa wow banget ya, ngerasa dielu-elukan, atau malah sebaliknya. Jadi aku ngerasa ada tindakannya dia yang cukup ekstrim, atau ada pemikirannya dia mungkin yang nge-trigger kamu akhirnya bertindak ekstrim, yang aku ngerasa kayak gitu. Kemudian dia yang datang tak terduga ini, aku ngerasa tipikal orang yang memang banyak banget di area yang tadi yang aku ngerasa tuh yang harus megang tanggung jawab banyak, yang memang harus kayak semacam sosok yang punya otoritas di organisasinya, di komunitasnya dia. Jadi dia itu tipikal orang yang leadernya gitu, yang aku rasain di sini. Dia aku ngerasa tuh tipikal orang kalau ngomong tuh ke kamu kadang suka kayak yang berat-berat sih, kayak apa ya, ngebuat kamu jadi agak berbeban juga gitu, aku ngerasa. Entah kenapa, ada apa ini ya, aku pengen lebih tahu ya di sini. Untuk file nomor 1 ya, dia yang datang tak terduga, dia yang datang tak terduga, dia yang datang tak terduga. File nomor 1 Pluto, ya Pluto, berarti di sini benar nih, naungan Scorpio-nya ada di birth chart-nya dia ya. Dia yang datang tak terduga. Mana Pluto lagi retrograde lagi. Oke. Ya, di sini ada Sagittarius ya, mungkin kamu juga dealing sama Sagittarius ya di birth chart-nya. Aku ngerasa memang Pluto kan lagi retrograde ya. Mungkin kamu udah lihat yang video aku yang sebelumnya juga, aku udah bilang itu bakal nge-trigger banget shadow side-nya kamu, apalagi kalau kamu misalkan belum punya pasangan yang long term, belum punya pekerjaan yang long term gitu ya, belum punya kayak semacam teman-teman semuanya udah jadi orang sukses, kamu belum, hal-hal yang terkait tentang fondasi atau hal-hal yang long term kayak gitu. Kalau kamu ternyata kualitasnya ibaratnya belum sama dengan yang lain, itu mudah sekali tertrigger sekarang, karena Pluto retrograde tuh masih sampai lama lagi aku ngerasanya ya. Dan yang aku lihat di sini dia yang datang tak terduga, aku ngelihat dia tipikal orang yang memang suka membuat kayak semacam kayak kamu tuh air yang tenang, terus ya dia datang tuh kayak air yang tenang dicemplungin batu gitu, tiba-tiba langsung dicemplungin batu, kan nggak mungkin nggak getar. Nah itu rasanya tuh tiap kali datang atau dia komunikasi sama kamu tuh ada something yang selalu bikin kamu jadi resah, nggak tenang, bikin kamu jadi harus berubah lagi mau nggak mau. Jadi kayak ada something yang terus bikin dia selalu bikin getaran gitu, yang ngefek ke hidup kamu. Aku ngerasanya kayak gitu. Kemudian
Dia yang datang tak terduga ini, dia tipikal orang yang apa ya, cukup lihai lah ya, ibaratnya tuh dia tuh kayak matahari gitu ya, kayak matahari department store ya, punya banyak cabang gitu, dalam artian dia punya teritori yang A B C D E gitu modelnya. Jadi dia suka kayak ya maintain yang A, habis itu maintain yang B, maintain yang C. Jadi ini sebenarnya bagus dia di kalau di area kayak politik kayak gitu-gitu tuh bagus sebenarnya. Dia cukup punya potensi hal-hal yang seperti itu gitu. Dia tahu nih, oh aku misalnya butuh apa ini ya, tukang fotokopi gitu ya, aku berarti pasti ini si A masih nggak ya kira-kira tertarik sama aku nih, dia kok nggak salah kerja di tukang fotokopi nih gitu ya. Terus ya kalau aku lagi butuh apa ini ya, buah-buahan gitu ya, aku coba ke si C kayaknya itu dia apa nih ya, tukang jualin buah-buahan deh, kira-kira bisa dapat diskon nggak ya di sana. Aku nggak bilang ini dia ngerugiin kamu secara materi sih, tapi karena aku ngeliat dia juga punya materi, cuma maksudnya ada sesuatu di diri kamu yang ibaratnya dia tahu, oh kalau aku butuh something atau info tentang pemerintah atau apa, aku kasih A. Oh kalau aku lagi butuh yang have fun segala macam ke si B. Oh iya kalau misal aku lagi butuh apa yang ngomongin tentang bisnis atau peluang-peluang tentang bisnis, aku ngomongnya sama C. Jadi dia tipikal orang yang memang suka untuk ngomong sama banyak orang gitu dengan sesuai keperluannya dia, karena dia aku lihat tipikal thinker yang terus-terusan kayak ke-trigger di pikirannya dia untuk pengen tahu lebih, pengen belajar lebih, dan dia butuh sumber daya itu semua gitu. Dan aku ngeliat ya salah satunya kamu. Terusnya dia yang datang tak terduga ini, dia tipikal orang yang memang suka ini ya, suka explore dia sebenarnya, nge-explore entah itu akhirnya kamu mungkin sekarang yang tadinya masih kuliah, tiba-tiba kamu sekarang udah kerja nih di apa ya, law firm, mungkin dia pengen tahu oh ya sekarang gimana, atau ada yang kamu baru belajar apa nih ya, baru belajar musik, saya coba dia nanya-nanya atau gimana, dia bisa belajar juga dari kamu. Jadi kayak ada something yang di diri kamu, entah itu pekerjaan kamu, entah itu identitas kamu, entah itu energi kamu ya, yang fun, yang bijaksana, yang sangat healing, mungkin itu yang dia butuhkan. Terkadang kalau dia lagi butuh itu ya dia ke kamu gitu, yang aku rasain ya. Oke, aku akan lanjut di sini. Dia yang datang tak terduga, pile nomor 1. Dia yang datang tak terduga, pile nomor 1. Oke. Aku ngelihat dia memang orang yang suka mencari inspirasi sih, makanya dia suka ngobrolnya tuh sama banyak orang, salah satunya ya kamu ya, makanya dia datang ya ke kamu. Di sini ada truth ya. Orangnya juga, aku taruh mana ya, sini aja deh. Orangnya sebenarnya juga cukup jujur, ketika kamu nanya apa segala macam, butuh apa, sebenarnya dia juga kayak siap membantu tipikalnya. Dan dia kalau kamu tanya, oh ya ada apa, ada butuh bantuan apa, kamu mau nanya apa, misalnya kamu directly nanya kayak gitu ke dia, dia bakal ngomong sejujurnya, iya aku lagi butuh nih info harga buah-buahan sekarang tuh kira-kira udah berapa sekarang, kayak gitu. Ya kalau misalnya kamu jadi tukang buah ya, atau jadi tukang fotokopi. Contohnya gitu banget ya aku ya. Ya siapa tahu kan, ya kan. Semua pekerjaan itu ada fungsinya loh, apapun itu. Oke, dia yang datang tak terduga, fertility. Jadi aku ngelihat dia orangnya memang akan terus bertumbuh, dan dia akan selalu mencoba untuk nge-trigger development dirinya dia. Dan apa ya, secara tadi aku udah bilang ya, dia tuh tipikal orang yang thinker dan suka nge-explore. Jadi dia memang kayak butuh untuk banyak diskusi sama orang banyak, salah satunya kamu yang aku rasain kayak gitu ya. Oke, dia yang datang tak terduga ya, pile nomor 1.
Dia yang datang tak terduga, file nomor 1. Oke. Aku ngeliat dia orangnya sangat free spirit sekali, sangat adventure sekali ya, sangat petualang sejati gitu ya. Dan dia memang mungkin tampak keluarnya tuh jadi kayak tipikal orang yang sedikit arogan dan ya suka-sukaku gitu. Jadi dia sebenarnya kurang bisa kamu prediksi si orangnya maunya nih apa gitu. Dianya sebenarnya lagi fokus apa, dia nggak banyak kayak nge-share something ke orang. Dia bakal jawab sesuai dengan pertanyaan kamu aja gitu. Dia malah lebih suka kayak mendengarkan untuk menyerap ilmu-ilmu atau sesuatu hal, info atau apapun yang bisa dia ambil sesuai dengan keperluannya dia malahan. Oke, di sini ada artis, pantesan ya sangat gitu ya, sangat freedom sekali. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Jadi aku ngerasa dia memang tipikal orang yang tadi ya, mungkin dia di area kreatif industri atau memang dia artis, mungkin dia memang kan artis emang butuh inilah ya, inspirasi gitu ya, untuk akhirnya membuat satu karya baru yang yang bisa bikin nanti karyanya dia jadi wow kayak gitu ya. Jadi wajar kalau dia emang butuh kayak dia butuh mungkin muse-nya dia gitu ibaratnya ya. Kalau dia memang lagi butuh inspirasi, makanya dia datang ke kamu. Mungkin kamu salah satu inspirasinya dia untuk membuat kreatif activitiesnya dia, atau ya untuk karya-karyanya dia jadi masterpiece-nya dia gitu ya, luar biasa. Oke. Oh my god, pas banget ini kreatif. Oh, udah fix ya. Oke, di sini ada creative expression ya. You're so long to express itself creatively. Jadi ya, dia yang datang tak terduga ke kamu orangnya sangat highly imaginative, highly kreatif ya. Orang-orang yang memang berbeda, unik daripada orang-orang yang pernah kamu temui ya. Aku ngelihatnya dia tipikal orang yang memang terus butuh booster di pikirannya dia gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Dia yang datang tak terduga, file nomor 1 ya. Dia yang datang tak terduga, file nomor 1. Dia yang datang tak terduga, file nomor 1. Loncatnya seru ya. Oke. Aku ngerasa dia memang orang yang sangat suka melakukan berbagai macam hal untuk nge-fulfill desires-nya dia ya, atau memenangkan sesuatu untuk mendapatkan kesuksesan. Itu adalah goal utamanya dia. Jadi kamu udah kebayang kamu dealing sama siapa ini. Oke. Nggak ada rekayasa karena kamu lihat sendiri ya, kartunya yang loncat-loncat depan kamu sendiri gitu ya, nggak langsung tiba-tiba ada gitu. Oke, di sini ada 10 ya, completion ya, unity, skill. 10 ini juga aku mengingatkan ke 10 of house ya. Kayak di naungannya Capricorn yang benar-benar ya, goal oriented, yang benar-benar mengejar kesuksesan, yang kalau kerja itu udah workaholic parah. Mungkin kamu dealing sama orang yang seperti ini, yang nggak tahu siang malam ya, pagi sore siang malam seharian itu mungkin kerja mulu kerjaannya ya. Oke, aku ngerasa dia memang tipikal orang yang sangat perfeksionis dan mempunyai skill yang wow. Dia mungkin expert di bidangnya, ataupun dia memang highly skill, atau memang punya banyak skill juga. Aku ngelihat dia kayak orang yang selalu memacu dirinya untuk melakukan lebih lagi biar dia jadi yang paling the best gitu daripada orang-orang biasanya. Misalkan dia itu artis ya, dia pengen yang artis yang paling dikagumi, yang paling sukses, yang ibaratnya lagunya nembus ke tangga tangga lagu sih ke billboard mungkin gitu, kemudian nembus itu jadi yang nomor 1 di Spotify mungkin gitu ya, atau
ibaratnya karya lukisannya itu mendunia, nah kayak gitu-gitu. Atau memang ada ide-ide dari dia, ide-ide kreatif yang akhirnya benar-benar jadi terkenal gitu ya. Oke, jadi dia mengejar kesuksesan yang terbaik. Kalau ada gunung yang lebih tinggi lagi, dia daki lagi. Ada gunung yang jauh lebih tinggi lagi, dia daki lagi. Terus saja kayak nggak ada habis-habisnya ya. Oke. Di sini ada angka 9 ya, mungkin angka yang signifikan juga buat kamu, ulang tahun dia ya. Atau mungkin kamu dealing sama orang yang lahirnya di bulan 9 ya, karena bulan 9 itu bulannya Virgo ya. Virgo juga cukup perfeksionis orangnya ya. Oke, di sini ada new beginning, conclusion, let go. Jadi dia yang datang tak terduga itu memang tipikal orang yang selalu kayak mencari apa ya, sesuatu hal yang fresh, ide-ide baru. Aku ngerasanya tipikal orang yang juga mudah ngejudge orang sebenarnya, karena dia memang nggak punya waktu sih sebenarnya, bukan ngejudge orang sih, kayak oh ya udah aku cukup tahu oh dia energinya itu memang suka kocak-kocakan, kalau aku lagi butuh hahaha aku sama dia aja kayak gitu. Atau oh dia energi sangat serius sekali tapi memang dia smart banget, nanti kalau aku ngomongin tentang saham sama dia aja. Jadi kayak mudah langsung ngesimpelin oh dia orangnya seperti ini, ya udah gitu. Jadi dia nggak banyak tanya banyak hal tentang kamu, nggak terlihat kayak penasaran banget sama kamu, itu enggak. Dia kayak cuma oh orangnya seperti itu dan dia cukup tahu aja gitu. Jadi kamu kalau sama dia kayak seakan kamu tuh nggak penting, dia yang penting gitu loh. Padahal emang lagi nggak ada waktu aja itu sebenarnya ya. Terus ada let go, jadi dia tipikal orang yang santai ya. Ibaratnya kamu misalkan dia datang nih nggak terduga ke kamu nggak ngebales chatnya dia, kamu mau pergi dari dia juga nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nggak ada kamu juga aku ada yang lain gitu. Apa yang model kayak aku juga nggak maksa kamu di sini gitu. Kalau kamu memang ada energi yang kayak gini, kalau kamu memang pengen komunikasi sama aku butuh komunikasi sama kamu, ya kita ngobrol. Kalau ternyata aku tiba-tiba datang ke kamu terus ya kamunya nggak mau ngobrol sama aku, ya aku juga ngerti, nggak apa-apa. Kamu ibaratnya nggak mau komunikasi lagi sama aku juga nggak apa-apa kok gitu. Orangnya bener-bener kayak kelihatan kayak apa ya, kayak sombong, arogan gitu ya segala macam. Tapi sebenarnya kalau aku lihat-lihat nih sebenarnya bukan kayak sombong atau arogan ya. Aku ngelihatnya kayak ya udah, setiap orang kan bebas gitu, bebas untuk ngobrol sama orang lain. Kok kamu nggak nyaman ngobrol sama aku dan kamu nggak mau ngegubris aku, ya sudah gitu. Masa iya maksa-maksa kayak gitu. Jadi tipikalnya bener-bener sangat logika banget. Dan ya jadi kayak kalau ngomong jadi agak pembawaannya jadi kayak nyeleneh ya kalau misalnya aku omongin sekarang ke kamu kayak gini. Cuma memang dia tipikalnya sangat ya make sense gitu. Ya mungkin di saat kamu lagi butuh aku segala macam, aku juga nggak banyak full attention ke kamu. Jadi kalau kamu tiba-tiba jadi kayak marah atau kurang cocok ngobrol lagi sama aku, it's okay gitu. Aku ngerasanya dia model kayak gitu. Padahal kalau di bawah sadar ya dia juga sebenarnya dia ya berharap hubungannya baik-baik aja sih gitu ya. Oke, di sini ada angka 22, mungkin tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia ya. Strong value, systematic, practical. Jadi udah kelihatan ya. Dia orangnya cukup prinsipnya ya, luar biasa, dijunjung tinggi banget sampai ke langit, nembus itu ya sampai ke antariksa. Kemudian di sini ada systematic, orangnya cukup yang tadi ya, daily life-nya dia itu dia udah ada kayak udah rapih by structure, udah mirip-mirip banget lah sama yang tadi Virgo, Capricorn ya, area-area kayak gitu. Apalagi di sini juga ada Scorpio-nya. Aku ngelihat ya, jadi udah kebayang gitu. Ini tuh detailnya udah kayak apaan orang ini ya. Dan sangat praktikal gitu ya, bener-bener di area yang kalau dia kerjaannya itu kayak ngikut bersama dengan badinya dia, dalam artian tuh
ada, nggak cuma pikirannya aja bekerja tapi badannya juga, dalam artian mungkin dia sembari kayak ngelukis itu bener-bener gitu ya, dia sangat detail sekali ngelukis, atau dia musik gitu ya, dia sembari melakukan sesuatu. Jadi aku nggak ngelihat dia kayak kalau main musik tuh yang kayak cuma vokalis doang gitu, enggak, tapi kayak sembari pakai instrumen yang lain. Jadi ibaratnya yang dia lakuin itu sembari bergerak gitu, pikiran dia bergerak, badan dia juga bergerak gitu. Oke, di sini ada school ya. Dia yang datang tak terduga, yang tadi aku udah bilang dia tipikal orang yang kayak selalu pembawaannya ingin belajar terus, belajar kayak haus pengetahuan gitu. Mau berapapun umurnya ya. Jadi pembawaannya tuh terus kayak tiada hari tanpa kayak tanpa tertrigger gitu pikirannya. Dia itu nggak mungkin, dia bakal rolling terus. Dan untuk kayak orang yang haus akan penyempurnaan diri, penyempurnaan karya-karyanya dia, untuk akhirnya dia bisa menghasilkan something gitu yang aku rasain ya. Oke, aku akan ambil channel message-nya di sini. Dia yang datang tak terduga ya, dia yang datang tak terduga. Oke, file nomor 1, dia yang datang tak terduga. Ya, aku ngerasa dia tiba-tiba nge-text kamu atau telepon kamu langsung, aku ngerasanya ya. Dan ya dia tiba-tiba ngubungin kamu aja gitu, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba langsung ngubungin kamu, bener-bener spontan, impulsif. Kamu nggak bisa ngeliatin hilal-hilalnya dia mau hubungin kamu. Hilal ya, udah kayak nyambut Ramadan aja gitu ya ibaratnya. Kalau komunikasi sama dia benar-benar nggak keprediksi kok, dia itu cukup impulsif. Walaupun kalau aku lihat kayak kegiatan kayak sehari-harinya nih, kalau aku lihat kan di sini di grocery gitu ya, terus dia ngambilin batang batang pohon gitu, yang aku ngelihat sebenarnya ini kan kayak sesuatu hal yang daily life lah ya gitu ya. Di sini ada please be patient ya, dia yang datang tak terduga ya. Dia tahu tampaknya nggak banyak orang juga bisa bertahan banyak lah ya sama dealing sama orang yang seperti dia. Mungkin dia juga tahu dia kayak orang yang mungkin kelihatan kayak seenaknya sendiri, seenak jidatnya sendiri gitu ya. Mungkin dia inner circle-nya juga nggak banyak, dan salah satunya yang mungkin dia ngerasa klopnya sama kamu kayak gitu. Dan aku ngelihat memang kalau aku lihat niatannya dia itu jelek segala macam, aku ngelihatnya enggak. Memang tipikal orangnya seperti itu aja gitu. Jadi dia berharap memang ya kamunya bisa bersabar gitu ya. Ya emang dianya lagi sibuk aja gitu dia ngerasanya, dan nggak ada niatan buruk gitu sama kamu. Emang dia pembawaannya seperti ini gitu. Kemudian di sini ada you are always on my mind ya. Dia ngubungin kamu juga karena dia mikirin kamu secara tiba-tiba gitu ya. Atau memang dia tadi yang aku bilang di file selection ya, ini kamu dealing sama orang yang kurang nggak ada waktu lah pakai acara ngomongin tentang perasaan-perasaan. Dia akan lebih fokus ke area yang bener-bener kerjaan yang tiba-tiba menghasilkan gitu dong ya. Hal-hal yang terlihat, hal-hal yang bener-bener bisa dia pegang gitu. Kalau perasaan yang kayak gitu-gitu, no, dia nggak akan banyak ngomongin tentang perasaan ya. Oke, kemudian di sini ada tell you how they feel ya. Dia sebenarnya ngubungin kamu juga ya, dia datang ke kamu juga. Sebenarnya ada beberapa dari kalian yang memang dia pengen nyampein sesuatu hal tentang perasaannya dia, dan hati aku satu ngomongin ini ke kalian seperti itu ya. Langsung ngomong di dalam hati aku tuh yang ada yang ngomong gitu, iya kalau bisa. Namanya juga usaha gitu ya. Oke, seenggaknya ya
ada niat lah ya, bagus kan ya. Oke, di sini ada help you out ya. Dia yang datang tak terduga ya. Ini sebenarnya mungkin juga beberapa dari kalian dia ngerasa kamu kayak butuh bantuannya dia. Seperti yang sudah kamu lakukan untuk dia selama ini, mungkin udah sabar segala macam, sudah nolongin dia juga, udah memberikan energi yang baik ke kehidupannya dia juga pengen setidaknya dia bisa memberikan energi yang baik ke kehidupan kamu juga gitu. Jadi kayak ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya punya niat yang baik juga ke kamu gitu, yang aku tangkep ya. Ya setidaknya gitu ya, ada pembawaan yang baik gitu dari dia, etikat yang baik, niat yang baik kayak gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Ya, susah sih ya memang kalau dealing sama orang yang agak ya misterius lah ya. Di sini death itu kan area-area Scorpio segala macam, itu biasanya tipikal orangnya sangat apa ya, aku sendiri juga Scorpio gitu, jadi suka disalahpahami gitu ya. Dan pembawaannya kan, powernya Scorpio itu kan intens ya, jadi suka kelihatan kayak galak, suka kelihatan kayak sombong, suka kelihatan kayak apa ya, bukan, nggak ada kesan-kesan protagonis soalnya, lebih ke kesan-kesan antagonis gitu pembawaannya dari Scorpio itu, padahal niatnya untuk ngejahatin orang juga nggak ada gitu ya. Begitulah ya Scorpio lah ya. nasib jadi Scorpio ya. Oke, kita lanjut ke PAL nomor 2. Dia yang datang tak terduga ya, emotional withdrawal ya. Jadi aku ngerasa untuk PAL nomor 2 ya, di sini kamu sepertinya dealing sama orang yang kayak apa ya, tipikal orang yang kayak melepaskan emosi ya, kayak nggak mau terbawa emosi, nggak mau terbawa feelingnya, nggak mau terbawa perasaannya dia. Apa ya, jadi kayak emotional withdrawals tuh kayak apa ya, pembawaannya kayak melepaskan segala macam bentuk emosi dan dia pengen tenang. Jadi dia tipikal orang yang mempunyai kestabilan emosi yang cukup besar, cukup baik, karena tampaknya kalau aku lihat tuh emang pembawaannya dia kayak dituntut untuk bisa ngestabilin emosinya dengan baik, entah itu karena kedewasaannya mungkin, kesadarannya, ataupun karena roles-nya dia. Pembawaannya kayak leader segala macam gitu kan, jelas membutuhkan kecerdasan emosi yang baik ya. Dan aku ngerasa di sini juga dia yang datang tak terduga ya ke dirimu ini emang tipikal orang yang kayak udahlah gitu, aku pengen ngelepasin yang bikin aku berbeban, atau ibaratnya pembawaannya juga ada yang kayak aduh aku nggak mau mikirin hal-hal yang terlalu emosional, aku pengen kayak terlepas dari pembawaan yang terlalu intens emosionalnya, feelingsnya gitu. Aku lebih pengen damai dengan diri aku dan tenang dengan kehidupan aku nggak mau terlalu nempel ke hal-hal yang kayak penuh dengan feeling gitu, yang mungkin cinta-cintaan bucin-bucin gimana gitu ya. Dia nggak no gitu. Jadi aku akan menghindari hal-hal yang seperti itu. Ada pembawaan kayak gitu. Di sini ada angka 8 ya, mungkin angka yang signifikan buat kamu, atau
memang ada di sini infinity symbol ya, mungkin untuk dia yang datang tak terduga. Untuk pile nomor 2 di sini juga terkait tentang spiritual connection. Aku juga ngerasa dia yang datang tak terduga untuk pile nomor 2 nih pribadi yang suka menyendiri, suka ketenangan, dia cenderung introvert, orangnya memang suka kayak introspeksi diri gitu ya, banyak kayak dia bisa ngerasa dia itu kuat atau dia itu baik-baik aja kalau misalkan kedamaian hatinya sendiri itu tidak terusik oleh siapapun. Itu yang aku rasain ya. Oke, aku pengen tahu ya di sini energinya. Pile nomor 2, dia yang datang tak terduga untuk pile nomor 2. Oke, di sini ada 9 ini ya. Nine of House ya. Mungkin kamu juga dealing sama Sagittarius. Di sini juga ada Moon ya, dealing sama Pisces. Tadi Moon juga tuh pile nomor 1 ya. Kemudian di sini ada Taurus. Halo Taurus ya. Ini udah bulannya Taurus lagi ya di Mei ini ya. Kamu dapat Taurus juga. Mungkin kamu dealing sama Taurus juga ya. Oke. Dia yang datang tak terduga. Untuk pile nomor 2 energinya itu aku ngerasa kayak energi untuk ngedevelop hal yang baik untuk kehidupannya dalam bentuk nyata gitu. Misalkan dia selama ini jadi chef itu bisanya masaknya telur doang. Nah nanti dia pengen ngedevelop diri untuk setidaknya kalau aku bisanya telur doang, seenggaknya aku sekarang bisa macam-macam di luar dari telur gitu ya. Bisa masak ayam, bisa masak sapi, bisa masak kambing, macam-macam kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang aku ngerasa dia ada keinginan untuk ngedevelop dirinya dia sendiri dalam bentuk-bentuk yang nyata, dalam bentuk-bentuk praktis untuk bisa ngedevelop fondasi dalam kehidupannya dia. Dalam artian yang apa ya, mungkin karena tadi ya Pluto lagi retrograde juga, aku ngerasa dia yang datang tak terduga ke kamu ini dia tipikal orang yang ngerasa apa yang dia punya ini kurang. Dianya kena bawaan dari perputaran bulan ya, Pluto retrograde yang aku bilang. Dia ngerasa kayak aduh yang aku punya ini kurang, secara fondasi aku ngerasa aku nggak lengkap nih gitu. Jadi aku ngerasa dia kena tuh ya bagian shadow side-nya dia di Pluto lagi retrograde ini sekarang. Jadi dia langsung kayak kepikiran gitu ya, aku baru nyadar ya sekarang mungkin sibuk dengan workaholic terus ya, kerja mulu misalkan seperti itu ya. Tanpa disadari ya ampun gitu ya, padahal aku pengen banget punya keluarga, pengen banget punya pasangan misalkan seperti itu. Jadi dia baru menyadari sesuatu hal yang dia nggak miliki, yang dia ngerasa harusnya dia ya setidaknya punya fondasi yang kuat itulah ya. Entah itu akhirnya dia mungkin udah punya pasangan, untuk akhirnya untuk menikah, setidaknya dia udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak kayak gitu. Atau ya yang bagi para maskulin di sini ya boleh disesuaikan ya, aku tadi bilang istri ya setidaknya bisa diganti ya. Untuk yang maskulin tadi ganti untuk jadi sebagai suami yang kayak gitu ya, untuk yang feminim sebagai istri gitu ya. Oke, aku contohin aja. Oke, aku ngerasa kayak ada sesuatu hal di fondasi dalam hidupnya yang perlu di-develop lagi gitu. Ada yang kurang dan dia sebenarnya berusaha untuk bersyukur dan menenangkan diri kalau it's okay, semua akan baik-baik aja, it's okay kayak gitu. Tapi dia baru menyadari kayak ya ternyata gitu ya, tanpa aku sadari ada yang kurang di fondasi kehidupan aku ini secara untuk long termnya kayak gitu. Dan aku ingin ngedevelop lagi, aku pengen lebih berkembang lagi gitu yang aku rasain ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan di sini ya. Untuk pile nomor 2, dia yang datang tak terduga. Pile nomor 2
Dia yang datang tak terduga, pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa dia yang datang tak terduga untuk pile nomor 2 ini orangnya sebenarnya cukup banyak teman. Ya, bukan tipikal orang yang suka apa nih? Kalau bukan tipikal orang yang sebenarnya sulit untuk mencari teman, mencari kayak pasangan mungkin yang kayak gitu-gitu, yang dia ngerasa long term isunya misalkan salah satunya ada pasangan. Ini bukan nih, bukan tipikal orang yang sebenarnya susah untuk cari pasangan kayak gitu, bukan, karena dia temennya banyak. Di sini ada Three of Wands ya, kemudian di sini ada Eight of Wands, Wands semua nih ya. Kemudian di sini ada The Chariot ya. Akhirnya ada energi Cancer. Di sini ada energi Fire Sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, berarti strong masih di Sagittarius. Aku ngelihatnya nih di sini dia yang datang tak terduga ya untuk pile nomor 2 itu sebenarnya dia pengen kayak semacam meet up sama kamu secara tiba-tiba nanti. Kalau yang tadi pile nomor 1 aku ngerasa dia ngubunginnya by text, by call gitu ya. Kalau yang pile nomor 2 ini tiba-tiba dia datang ke kamu, tiba-tiba pengen ngajakin ketemu gitu. Tiba-tiba ngajakin, aku ngerasa ini berarti kayak ngajakin liburan, yuk kemana, butuh ke pantai nih gitu. Kemudian aku ngerasa kayak dia kayak inisiatif duluan untuk ngajak kamu. Di sini ada Three of Wands, dia melakukan something, tindakan nyata gitu, bener-bener dia langsung jemput kamu, beneran dia langsung komunikasi, dan semuanya mungkin dia udah atur ya, perjalanan segala macam, kamu tinggal ngikut aja kayak gitu. Kayak tipikal orang yang mau nyulik kamu ke ujung mana gitu untuk apa ya, untuk kebutuhannya dia ya. Dia lagi butuh penarikan diri gitu, dia butuh menarik diri dan menyadari perasaannya dia, kemungkinan juga bisa ya. Di sini emotional withdrawals tuh sebenarnya penarikan emosi sih, penarikan diri emosi dari emosi gitu. Tapi ya aku ngerasa ya siapa tahu dia malah juga pengen lebih mengerti perasaannya juga kan gitu. Makanya dia kayak aku butuh healing nih di pantai gitu ya, dan dia ngubungin kamu. Jadi dia yang datang tak terduga ngajakin kamu buat ya holiday bareng gitu ya. Culik aku ya gitu. Kemudian aku ngerasa dia yang datang tak terduga untuk pile nomor 2 ini, dia itu pengen nyampein sesuatu hal ke kamu. Message-nya kelihatan kan, banyak banget yang ingin dia omongin ke kamu, terkait tentang harapannya, terkait tentang sebenarnya gitu. Jadi nanti kamu nih ceritanya mau kayak diculik ke pantai misalnya, atau perjalanan kemana, yuk ke Jogja yuk ke mana yuk, terus ya dia nanti di sana pengen ngeluapin semuanya dan ngomongin semuanya ke kamu, apa yang mungkin jadi harapannya, apa yang mungkin sama ini terpendam kayak gitu. Dia pengen keadaannya itu apa ya, bener-bener terlihat sama dia face to face, dan dia juga sefrekuensi sama kamu gitu, dan biar enak aja gitu ya, langsung nyulik kamu gitu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Dia yang datang tak terduga, ya, pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa dia memang mau melakukan something ke kamu. Aduh, apa itu gitu ya. Maksudnya dia ingin kayak melakukan manifestasi hal yang baik ke kamu. Kayaknya dia mau, mungkin kamu mau tiba-tiba diculik kemana kayak gitu ya, perjalanan, atau pengen tiba-tiba meet up ya, karena dia udah nge-planning misalnya nembak kamu di sana gitu ya. Amin gitu ya. Langsung ya. Pile nomor 2 PJ, jangan lupa ya, pajak jadian ya. Oke, dia yang datang tak terduga, pile nomor 2 ya. Di sini ada compassion. Oke. Dan di sini ada good luck. Luar biasa ya.
Jadi aku ngerasa nih dia yang datang tak terduga ya untuk pile nomor 2. Dia memang kayak semacam apa ya, ya semoga gitu ya, semoga ini akan berhasil, kayak semacam apa ya, aku ngerasain kayak perasaannya ya gimana keberuntungan aku aja sih kira-kira bakal terwujud atau enggak ini manifestasiku, karena dia pengen memanifestasikan compassionnya dia, kasih sayangnya ke kamu. Oke, udah jelas ini kayaknya mau overan komitmen nih, kayaknya kalian mau dibawa kemana atau di meet up gitu ya, kongko itu ke tempatnya agak jauh dikit gitu kali ya, untuk ditembak. Ya udah ya, setidaknya dia kayak ingin mencurahkan rasa ya, ingin ngomong something ke kamu gitu ya, aku rasain ya. Oke, dia yang datang tak terduga ya untuk pile nomor 2. Di sini ada Saturnus, energinya luar biasa. Kemudian pile nomor 2 ya. Oke, di sini ada Sol, yaitu matahari ya. Oke, ada fix ini ya. Dia benar-benar pengen kamu terfokus ke dia ketika dia ngomong something ke kamu itu tadi. Dia pengen kamu kelihatan gitu. Misalkan kalaupun ternyata nanti niat baiknya dia disampaikan ke kamu itu, misalkan kamu tolak atau apa, seenggaknya bener-bener kamu ada di depannya dia dan dia bisa ngomong, oh nggak apa-apa kok gitu, mungkin nanti kita bisa jadi teman aja atau apa. Intinya dia butuh apa ya, first impression kamu, dan dia butuh kamu di depannya dia pengen tahu kamu juga sefrekuensi atau se-chemistry atau enggak sama dia, dan dia pengen kali ini kayak ada waktu yang memang fokus kamu ke dia ke kamu. Itu yang aku rasain ya. Ini apa, love in the air banget ya, seneng banget ini pile nomor 2 ya. Langsung ya yang pile nomor 1 dilanjut ke pile nomor 2 ya. Oke, dia yang datang tak terduga pile nomor 2. Dia yang datang tak terduga pile nomor 2. Dia yang datang tak terduga pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa dia yang datang tak terduga ini kayaknya dia kayak dapet ini sih, kayak dapet insight gitu, entah dari universe, entah dari siapa. Aku ngerasa kayak dia kayak dapet insight untuk harus ngomongin ini ke kamu, dan aku ngerasa memang dia pengen menyembuhkan apa yang mungkin dia sempet ada salah sama kamu. Dia pengen ngejelasin sebenarnya kejadiannya gimana, terus dia pengen kamu juga ada waktu untuk ngedengerin penjelasannya dia, karena tampaknya mungkin ada banyak hal yang kamu kurang tahu dan kamu mungkin taunya dalam bentuk versi kamu doang ya. Di sini ada children ya. Your life purpose involve helping, teaching, and healing children. Jadi dia yang datang tak terduga ini pengen ngasih tahu kamu something yang tampaknya memang dia pernah ada ngomong something yang kurang berkenan, atau kamu ada pernah kayak semacam salah paham ketika entah interaksi apa kamu sama dia, yang akhirnya mungkin itu bisa saja melukai hubungan kalian, melukai kepercayaan kalian satu sama lain, melukai yang biasanya asik tiba-tiba jadi agak kaku gitu ya. Yang aku ngerasain ya. Di sini ada builder. Dia yang datang tak terduga. Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Jadi dia yang datang tak terduga ini dia pengen membangun hubungan yang baik lagi sama kamu. Setidaknya jadi kayak memberi tahu kamu dia ada niat yang baik sama kamu gitu, dan kamu mungkin sama dia hubungannya akan lebih baik lagi, entah apapun itu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini. Dia yang datang tak terduga pile nomor 2. Dia yang datang tak terduga pile nomor 2. Dia yang datang tak terduga pile nomor 2. Famousnya langsung besar gitu ya. Oke.
ya. Oke. Dia yang datang tak terduga ini tampaknya memang punya kesalahan sama kamu. Ya, ada sesuatu hal yang kesalahpahaman antara kalian yang dia kayaknya mau omongin ke kamu gitu. Ya nggak jadian dong. Kirain dia ngomong something, saya dia ngomong apa ya, pengen kayak ngomongin something unek-unek ke kamu, karena dia memang compassion sama kamu, kayak karena dia peduli, karena dia menghargai kamu, karena dia sayang sama kamu gitu. Jadi ya siapa tahu ada yang jadian, terus ya ada yang akhirnya mencoba untuk meluruskan keadaan habis itu jadian, ya kan. Amin aja ya. Oke, di sini ada angka 14 ya. Efisiensi ya, karismatik, justice. Di sini angka 14 mungkin angka ulang tahun kamu, ulang tahun dia ya, atau angka tanggal 14 kalian mungkin diculiknya, ya kan. Oke, dia yang datang tak terduga ini, aku ngerasa dia tipikal orangnya memang kenapa akhirnya pengen culik kamu dan biar kamu fokus sama dia dan dia fokus sama kamu, karena dia ngerasa itu hal yang paling tepat. Entah kerjaan kalian seperti apa, entah kerjaan dia seperti apa, mungkin kayaknya sama-sama sibuk dan mungkin kalau nggak sampai nginep atau nggak sampai nyulik kamu ke ujung mana, kamu jadi ke distract hal-hal yang lain atau dia ke distract hal-hal yang lain, jadi cuma bisa dapat waktu yang sepotong-sepotong dan nggak cukup waktunya untuk ngejelasin itu semua. Jadi mungkin memang butuh quality time bareng, jadi ngerasanya paling efisien ya harus melakukan ini, karena dia tipikal orang yang kalau melakukan segala sesuatu sebenarnya nggak mau suka buang-buang waktu atau gimana. Jadi kalau dia menghabiskan waktu sama kamu itu jelas sesuatu hal yang sangat spesial dan benar-benar dia peruntukan untuk kamu gitu loh ya. Kemudian di sini ada karismatik ya, dia tipikal orang yang memang karismatik yang tadi aku udah jelaskan juga di power selection. Dia memang bukan orang yang sembarangan ya, orang yang disukai oleh banyak orang yang tadi aku bilang. Di sini juga dia temennya tuh sebenarnya banyak. Kemudian di sini justice ya, dia orangnya tahu tuh ada tuh hukum karma ya, nggak bisa tuh hatinya dia misalkan tahu misalkan kamu tuh salah paham apa tapi dibiarin aja. Mungkin kamu jadi taunya dia bisa jahat terus dibiarin aja. Kamu ya butuh butuh keadilan untuk kejujuran dari dia gitu kan, untuk ngejelasin. Atau kelihatan kayak kamu ngelakuin something yang baik ke dia tapi dianya jadi kelihatan kayak jahat sama kamu, padahal sebenarnya mungkin ada versi yang perlu dia jelasin ke kamu tuh gitu. Jadi bisa memutarbalikan situasi perspektif yang lain kalau ternyata sebenarnya dia nggak ada niat jahat sama kamu, kayak gitu-gitu ya. Ya, di sini ada famous yang tadi aku udah bilang, kamu dealing sama orang terkenal di sini. Tolong ini ya dijelaskan ya, file nomor 2 ya. Kalian ini dealing sama siapa? Tiba-tiba kalian calon the next Miss Depp ya. Aku suka banget Johnny Depp ya, tapi namanya aku suka, aku nggak pernah sampai sangat terobsesi terhadap sesuatu itu, aku nggak pernah gitu. Yang kalau aku inget kayak gitu tuh aku inget kakak aku yang kayak sampai suka nempelin poster, yang koleksi album atau apa sampai segitunya kalau sama artis-artis tuh. Sedangkan aku dari kecil sampai sekarang nggak pernah ada kayak rasa terikat terhadap sesuatu, terikat sangat suka. Misalnya aku memang suka Johnny Depp tapi aku gak suka banget yang akhirnya barang-barang aku Johnny Depp semua filmnya aku suka, enggak. Tetap aku pilih-pilih yang aku suka. Rata-rata yang aku suka dari filmnya Johnny Depp yang dia collab sama Tim Burton sih biasanya, karena aku suka karya Tim Burton. Makanya di sini aku ngerasa kayak kamu dealing sama orang yang famous, dan kenapa aku tiba-tiba jadi ngomongin ini dan aku ngejelasin ini ke kamu, tampaknya kamu juga bukan tipikal orang yang ibaratnya ya kalau kamu famous emang kamu bisa nggak ngehargain orang lain kayak gitu. Jadi tipikalnya mungkin agak 11-12 kayak aku. Makanya aku tiba-tiba jadi ke-trigger untuk ngejelasin ini. Padahal kalau nomor 1 aku nggak jelasin itu.
Oke, di sini ada cemburu. Dia yang datang tak terduga ini tampaknya ingin meluruskan hal yang terkait tentang kecemburuan. Mungkin kamu juga sempat cemburu dengan mungkin ya para wanita atau para pria di sekitarnya dia, karena aku lihat dia tipikal orangnya memang digandrungi oleh banyak orang, terutama lawan jenis, dan terlihat memang ada di sekitaran. Mungkin kamu saat itu ngelihat kayak, dia udah punya pacar baru gitu, atau dia masih sama mantannya, padahal sebenarnya enggak, padahal itu cuma teman, padahal itu ibaratnya ya memang itu mantan, tapi ya ngobrol aja, maksudnya dia mungkin masih ada related tentang kerjaan, atau memang ya hubungan baik aja, tapi ya emang gak balikan kayak gitu-gitu. Mungkin dia gak ada waktu atau gak ada kesempatan untuk ngejelasin ke kamu, tapi dengan cara dia menculik kamu ke ujung dunia itu tadi, memungkinkan untuk dia bisa jelasin ini ya. Kemudian di sini ada angka 6, angka yang signifikan buat kamu ya, mungkin ulang tahun kamu, ulang tahun dia, mungkin juga dia di bulan Juni ya. Ibaratnya datang tak terduga juga ke kamu ya. Oke, di sini ada responsibility ya, home dan rule. Jadi dia sebenarnya tipikal orang yang sangat bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang kau melakukan segala sesuatu hal itu nggak jelas gitu, dan dia tipikal orang yang sangat terfokus. Kalau dia punya tanggung jawab, dia bakal fokusin tuh apa yang dia mulai, dia akan selesaiin kayak gitu. Dan kalau dia juga ngerasa udah mau mulai sesuatu ke kamu, dia juga bakal selesaiin gitu ya. Dan kalau dia sangat terfokus sama kerjaannya, dan kamu tiba-tiba ada di tengah-tengah di saat dia lagi melakukan proses pekerjaan, ya kamu gak akan diprioritasin, dia akan harus ngeselesain kerjaan dia dulu. Dia tipikal orang yang sangat bertanggung jawab di sini. Yang tadi aku udah bilang di file selection di depan juga, kamu ini dealing sama orang yang sangat tipikal leader gitu ya, punya tanggung jawab ke banyak orang, banyak disegani ya. Jadi dia pasti punya kayak semacam role model, harus jadi kayak tuh contoh terbaik atau orang yang paling terbaik yang bisa jadi panutan orang-orang. Jadi nggak memungkinkan untuk bisa terlalu ngikutin gimana feelingsnya dia, gimana perasaan dia saat itu. Dia harus bersikap profesional untuk menyelesaikan itu semua dulu, baru kalau udah itu semua selesai, baru dealing sama kamu kalau memang dia punya perasaan sama kamu gitu ya. Dan di sini ada home ya, jadi dia sebenarnya orang yang sangat menjunjung ya ibaratnya ya, kenyamanan rumahnya ya. Dia pastikan ibaratnya keluarganya terprovide dengan baik ya, kestabilan keuangannya baik dulu, dianya juga udah stabil dulu, dianya secara karir oke, keuangan oke, nggak ada masalah segala macam, baru dia bisa ngurusin orang lain gitu. Jadi dia pasti make sure kalau dia dan keluarga intinya itu semuanya baik-baik aja dulu, karena kalau misalkan itu belum stabil, dia nggak bisa memprioritasin hal-hal yang lain, karena menurut dia ini udah urgent gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini untuk channel message-nya ya. File nomor 2. Dia yang datang tak terduga. File nomor 2. Dia yang datang tak terduga ya, file nomor 2. Aku ngerasa di sini kayak semacam dia yang datang tak terduga ke kamu untuk file nomor 2 ini emang tipikal orang yang gak punya waktu sama kamu ya, dan dia juga sama ini cuek sama kamu. Jadi dia gak punya banyak waktu ke kamu, gak memberikan perhatian yang pantas kamu dapatkan gitu. Aku ngerasanya kayak kayaknya dia melakukan ini kayak salah satu bentuk keseriusan atau penghargaan ke kamu, atau ya bentuk permintaan maaf juga buat kamu gitu yang aku tangkap ya. Dia yang datang tak terduga ini, someone else is on my mind ya. Dia yang datang tak terduga yang tadi aku udah bilang, dia bukannya tiba-tiba orang lain tuh ada dia dealing sama cita-citaan sama yang lain gitu-gitu, enggak. Aku ngerasa kayak kalau dia punya prioritas yang tadi, dia keuangan keluarganya belum stabil segala macam kayak gitu, dia nggak bisa tuh
nggak bisa dia dealing sama perasaan dia sendiri, harus utamain perasaan dia sendiri. Dia harus nyelesain tanggung jawabnya dia dulu sama keluarganya, tanggung jawab dia dulu sama, misalkan kalau dia punya bisnis ya, untuk rekan-rekan bisnisnya dulu gitu ya. Apalagi kalau dia misalkan dia bikin bisnis juga pakai modelnya, mungkin modal dari temennya mungkin, atau modal dari bank, dia harus selesaiin itu dulu lah gitu. Tanggung jawabnya dia harus prioritasin hal-hal yang seperti itu dulu, baru ya soal tentang perasaan segala macam itu baru dia pikirin. Walaupun memang di sini kalau dia memang ngerasa ada bersalah sama kamu, sebenarnya perasaan kamu juga penting kan gitu ya. Bukan berarti dia nggak ngehargain kamu, tapi dia harus lihat yang urgensinya tuh yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di sini ada I want you, be there for you, to take care of you ya. Jadi dia yang datang tak terduga ini yang tadi aku bilang nih, ini bau-bau jadian ya. Langsung senang ya pal nomor 2 ya. Dia pengen ngasih tahu ke kamu dia itu nggak cuek sebenarnya. Dia tuh bener-bener tiba-tiba ada lagu Rizky Febian nih yang cuek ya kalau nggak salah judulnya di kepala aku sekarang. Oke. Jadi di sini dia pengen kasih tahu ke kamu dia sama ini cuek segala macam, itu sebenarnya dia lagi sibuk untuk prioritasin hal-hal yang terkait tentang kestabilan ekonominya dia, tentang karirnya dia kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak tertarik sama kamu, dan bukan berarti dia nggak mau sama kamu gitu. Dan dia sebenarnya bener-bener pengen hadir buat kamu juga, nge-support kamu juga gitu ya, ngerawat kamu juga seperti yang mungkin kamu udah lakukan ke dia gitu. Jadi dia nanti mau ngomong ini nih ke kamu ya ketika nyulik kamu. Kemudian di sini ada how can I ever pay you back. Jadi tampaknya dia ada dia kayak ngerasa punya hutang something ke kamu. Mungkin kamu juga udah melakukan banyak kebaikan sama dia ya. Sebenarnya dia kayak semacam pengen kayak balas budi gitu ya sama kamu, ingin niat baik ke kamu juga gitu, dengan banyaknya kebaikan yang udah pernah kamu lakukan ke dia gitu. Dan dia mungkin sama ini nggak banyak melakukan banyak hal untuk kamu kayak gitu. Jadi dia ingin memberikan kamu something yang aku rasain ya, niat baik lah ya yang aku rasain. Memang dianya sendiri tahu mungkin sama ini dianya kayak berat sebelah, kayak kamu semua yang ngurusin, yang ngelakuin, yang kelihatan peduli, sedangkan dianya kayak orang yang nggak ngehargain kamu kayak gitu ya. Oke, di sini ada right now I want to have fun. Oke, dia yang datang tak terduga ya untuk beberapa dari kalian kayak gitu. Memang fokusnya dia itu pengen punya quality time sama kamu, dan nggak mungkin kesedihan kamu yang lalu itu udahlah gitu, dilupakan saja lah gitu. Mari kita happy bersama. Kamu pengen aku ada attention atau waktu sama kamu kan, kamu pengen kita buat memori bersama, memori yang happy barengan kan. Yuk gitu, kita quality time bareng, ini aku akan berikan ke kamu, dan ayo kita have fun gitu. Jadi aku ngerasa pembawaannya itu kayak nggak mau, udahlah jangan sedih-sedih lagi yuk gitu, kita ibaratnya happy, kita tenangin hati kita. Makanya mungkin ini ya emotional withdrawals ya. Aku ngerasanya soalnya tadinya tuh dia mau menarik diri gitu ya, dan menghindari segala macam bentuk emosi, tapi tampaknya di sini lebih ke arah itu tadi ya, ingin kayak pergi ke pantai sama kamu gitu ya, liburan, quality time sama kamu, terus ya menenangkan hati, atau ingin quality time sama kamu di tempat yang tenang, yang cuma ada kalian berdua. Jadi kamu sama dia itu nggak banyak yang mempengaruhi ya, entah itu akhirnya keluarganya, teman-teman kalian atau apa, tapi benar-benar fokus ke energi kalian berdua yang ya kalau kita cocok ya lanjut, kalau enggak ya udah gitu jadi teman. Jadi ada sesuatu hal yang dia ngerasa kayak kamu deserve better, diperlakukan yang
apa ya, yang lebih pantas lah daripada yang sama ini dia lakuin ke kamu. Dan bukan berarti akhirnya dia nyuruh kamu sama orang lain, tapi dia akan coba gitu, kayak satu kesempatan, yuk kita pergi bareng, aku pengen kenal kamu lebih, aku pengen kita berquality time bersama gitu, tanpa ada pengaruh siapapun, tanpa kita mikirin hal-hal yang menyakitkan lagi. Kamu tahu aku tahu kamu, aku pengen jelasin something ke kamu, kesalahpahaman yang dulu mungkin dia nggak ada waktu atau nggak ada kesempatan untuk ngejelasin ke kamu, ini waktu yang tepat untuk dia datang tiba-tiba ke kamu dan nyulik kamu, makanya ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, aku ngerasa memang ya mungkin ini waktu yang baik ya, apalagi kan Mei ini lagi banyak nih tuh ya hari-hari libur. Kalau Juni itu kok nggak salah tanggal 1 Juni doang deh, tapi nggak apa-apa lah ya, kan dia datangnya secara tiba-tiba juga ke kamu, dan ya kamu juga kalau memang memungkinkan bisa apa ini quality time sama dia ya sok aja gitu. Tapi memang kalau di keadaan kayak gini kamunya butuh banyak positive thinking ya sama orang kayak gini gitu, karena kayaknya tampaknya orangnya cukup introvert, jadi nggak banyak bisa menceritakan banyak hal sefasih kamu mungkin gitu. Walaupun dia temennya banyak atau apa ya, bukan berarti dia tipikal orang yang bisa mencurahkan perasaannya atau terlihat ekstrovert gitu yang tiba-tiba ngejelasin enggak sebenarnya tuh gini, sebenarnya tuh gitu. Kayaknya nggak memungkinkan banget, soalnya orangnya sangat maskulin ya, aku tadi udah bilang dominan banget dia. File selection di awal kan aku udah jelasin. Oke, kita lanjut ya. Untuk file nomor 3, dia yang datang tak terduga. Di sini ada heart chakra ya, ada angka 4, mungkin angka yang signifikan buat kamu ya. Orangnya cukup protect dan aku ngerasa dia datang tak terduga karena kayak keinginan hatinya dia, ada yang dia rasa something di hatinya tentang kamu. Dia ingin ngehealing hatinya dia juga, atau hati kamu. Hijau di sini warnanya ya. Aku ngerasa ada yang bertumbuh di hatinya dia, yang dia rasain, sesuatu yang ingin dia miliki. Angka 4, atau sesuatu hal yang ingin dia lindungi, sesuatu hal yang dia ngerasa stabil bila bersamamu. Apa ini ya? Coba aku pengen lebih tahu lagi ya. Energinya ya. Dia yang datang tak terduga, file nomor 3. Energinya apa? Oke. Di sini ada Pluto ya. Wah, Pluto lagi retrograde, tiba-tiba ada Pluto di sini. Oke, kemudian di sini ada Capricorn ya. Halo Capricorn ya, kamu dealing sama Capricorn juga mungkin. Dan di sini ada Six of House ya, berarti naungan dari Virgo ya. Dia yang datang tak terduga. Aku ngerasa energinya tuh kayak energi yang terkait tentang perubahan akan masa depan. Apa yang bisa dia lakukan untuk merubah apa yang dia bisa lakukan atau bisa berikan untuk masa depan yang lebih cerah. Ada yang terkait kayak gitu, aku ngerasain ya. Dia pengen ada semacam perubahan untuk masa depannya dia, yang dia ingin coba untuk berikan,
ingin dia coba untuk kayak semacam apa ya, ada bawaan yang memang energi di mana dia ingin merubah situasi sih, merubah situasi biar nanti ada masa depannya kalian gitu. Dia pengen do something, makanya dia datang tak terduga nih, dia mau do something. Ngapain nih, aku pengen tahu ya. Oke, dia yang datang tak terduga pile nomor 3. Dia yang datang tak terduga pile nomor 3. Oke, aku ngerasa di sini yang datang tak terduga kamu ini orang yang entah udah putus sama kamu ya, aku ngerasanya, atau orang yang udah kamu tinggalkan, atau orang yang ibaratnya udah nggak ada kontak sama kamu, yang bener-bener kayak udah kamu yakin dia udah hilang, atau dia udah yakin udah kehilangan kamu. Itu yang aku rasain ya. Di sini ada Seven of Cups ya. Kemudian di sini ada The Star. Oke ya, mungkin kamu dealing water sign. Di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini juga ada Aquarius ya. Dan di sini ada Ten of Cups. Cups semua dong. Oke ya. Kamu berarti di sini dominan di Scorpio ya. Ada Pluto, ada Cups yang banyak di sini. Oke. Aku ngerasainnya ya di sini kalian itu memang ceritanya nih kayak ada kayak semacam memilih dari banyaknya pilihan percintaan, dan tiba-tiba kamu atau dia yang kehilangan kamu, antara dua itulah ya, vice versa, dimana dia baru menyadari kalau sebenarnya kamulah harapan yang dia impikan, harapan yang dia damba gitu. Jadi kayaknya dia dari banyak piala ini dia salah milih nih, aku ngerasain ya gitu. Dia salah milih, dan ketika dia tampaknya di sini kamu dealing sama orang yang baru putus juga, beberapa dari kalian, dia mencoba untuk ada yang ibaratnya salah pilih terusnya belum lama terus akhirnya dia sadar, ada yang akhirnya dia salah pilih dan dia udah berlangsung sama dengan orang yang dia pilih tersebut, jadi dia baru nyadar, ini salah nih ya, salah piala yang aku ambil gitu ya. Dan dia baru menyadari bahwa kamulah yang sebenarnya dia damba gitu. Dan dia datang tak terduga karena ingin kayak kalau bisa ada redo gitu ya, ada undo gitu ya di hidupnya, mungkin dia akan lakuin gitu ya. Ya, udah kebayang gitu ya. Kalau ya bisa tiba-tiba bisa diputar ulang waktu, dia akan memilih kamu gitu. Jadi tampaknya dia ke-trigger dari heart chakranya dia, di hatinya dia ngerasa kayaknya bukan ini nih, kayaknya dia bukan siapapun yang udah aku pilih, sepertinya itu bukan jodoh aku yakin jodoh aku malah kamu. Hati aku kayak bertumbuh, ada sesuatu yang bertumbuh, dan baru aku sadari yang sebenarnya yang aku cari dari seseorang, dari pasangan, itu adanya di kamu, bukan di orang yang bareng sama aku kemarin atau yang sekarang sama aku, kayak gitu modelnya. Oke. Kemudian aku ngerasa di sini kayak pantesan di sini ada Pluto ya, jadi kayak ada perubahan akan masa depan dan ingin melakukan do something gitu kan. Makanya tadi aku ngerasa kayak energi yang ingin merubah biar kamu tuh ada jadi masa depannya dia lah gitu, jadi bukan orang yang dia salah pilih itu. Oke, kemudian aku ngerasa dia yang datang tak terduga di pile nomor 3 ini memang ingin ibaratnya menikah ya, mempunyai suatu keluarga, karena ini banyak banget ya segambreng di sini ya. Udah ada petnya di sini, ada bayinya di sini, ada keluarganya, keluarga besar gitu. Jadi dia yang datang tak terduga ke hidup kamu ini tampaknya memang orang yang memang sudah bersiap untuk
membina hubungan komitmen sebenarnya. Dan dia kemarin kayaknya dia salah ambil, nggak bisa dibalikin gitu ya. Tapi ya namanya hidup lah ya, orang kan biasanya adalah salah-salahnya ya, bisa pahami lah ya, dimaklumi ya. Aku lebih pengen tahu lagi dia yang datang tak terduga ya untuk file nomor 3. Oke. Aku ngerasa memang kayak pengen memperbaiki, pengen yang tadi yang gelap jadi terang, itu yang aku tangkap ya. Pengen membuat segala sesuatu hal yang jadi benar, ingin memperbaiki apa yang salah, gitu yang aku tangkap. Di sini ada dreams ya. Di sini ada dreams, di sini ada the star. Dia benar-benar sangat mendamba atau menginginkan kamu komitmen. Oh my god, tuh ya kan, kalian lihat sendiri ini, tiba-tiba loncat sendiri kan. Ini bisa ya, resonate-nya parah banget, ini saling memberi konfirmasi satu sama lain. Jadi oke, udah fix ya. Jadi dia yang datang tak terduga untuk file nomor 3, dia ngerasa memang harusnya dia memberikan komitmennya ke kamu, dan dia pengen memberikannya ke kamu, makanya dia datang tak terduga ke kamu sekarang. Dia ingin mimpinya jadi kenyataan, dimana dia pengen bisa berkomitmen bahkan menikah sama kamu, mempunyai keluarga bareng sama kamu, mempunyai anak sama kamu ya, keluarga kamu jadi keluarga dia jadi keluarga kamu, jadi one happy family gitu ya. Yang aku ngerasain udah fix lah. Bisa gitu ya. Aku ngerasa dia pengen mewujudkan apa yang dia impikan. Oke. Dia yang datang tak terduga ya, file nomor 3. Dia yang datang tak terduga untuk file nomor 3. Dia yang datang tak terduga file nomor 3. Oke. Aku ngerasanya di sini memang dia apa ya? Dia pengen ngerawat kamu. Dia sangat peduli sama kamu. Dia fokusnya ke kamu. Aku ngerasainnya sekarang. Jadi kayak keinginan untuk apa ini sebutannya, ngemong kamunya tuh tinggi gitu ya ibaratnya. Oke, di sini ada Aquarius ya. Di sini ada The Star, di sini ada Aquarius ya. Udah kebayang tuh. Kemudian di sini ada Uranus. Oke, luar biasa. Jadi aku ngerasanya memang yang dia tahu gitu, dia itu hatinya memilihnya kamu, gak ada yang lain. Dia ngerasa dia punya perasaannya, mempunyai pembawaan ingin nurture seorang, peduli sama orang, sensitif sama orang, pengennya ngemong orang ya sama kamu. Itu yang dia tahu gitu. Dan aku ngerasa dia ini apa ya, ada kayak pembawaan apa, kalau aku ingin membagi hatiku deh, ingin memberikan cintaku, ya harus sama orang yang bisa menggetarkan hatiku, yang aku anggap itu jodohku. Nggak bisa sama yang lain, nggak bisa dipura-purain. Meskipun yang aku pilih mungkin jauh lebih cantik, lebih kaya, lebih wow gitu, lebih gimana, tapi kalau ternyata hati aku terpautnya sama kau ya, kamu ya cuma kamu seorang, nggak ada yang lain. Artinya kan memang kamu jodohku, aku tercipta untukmu dan kamu tercipta untukku. Udah makin kayak lagu gitu ya, luar biasa. Kalau lama-lama di sini aku giung nih ya. So sweet banget. Aku tiba-tiba jadi inget dulu tuh aku nggak bisa ngomong aku kamu, ngomongin gue elu. Jadi satu baru pertama-tama apa ini ya, jadian sama orang segala macem, dia ngomong aku kamu, akunya kabur. Akunya kaburnya bukan ke kamar mandi, pulang. Jadi kebayang gitu ya. Mungkin di sini nanti kamu ya didatengin dia juga ngerasain itu ya, manis bener gitu, bisa diabetes kamu nih sama orang ini ya. Oke, dia yang datang tak terduga ya, file nomor 3. Dia yang datang tak terduga, file nomor 3. Oke.
Oke. Dia yang datang tak terduga ini sebenarnya punya apa ya, banyak pilihan yang tadi aku udah bilang ya, banyak pilihan percintaan dalam kehidupannya dia memang diberkahi banyak ya peluang percintaan, rezekinya banyak tuh, rezeki percintaan, rezeki karir, rezeki keuangan kayak gitu, banyak banget ya memang diberkahi yang aku rasa ya untuk pasangan nomor 3 ini. Dan memang apa ya, dari semua pilihan-pilihan paling bagus ya, rezeki-rezeki yang dia tahu yang selalu datang ke hidupnya dia, yang paling bisa dipastikan rezeki yang seharusnya punya dia dan dia nggak punya sekarang adalah kamu. Kayak udah fix gitu dia ngerasanya ya. Di sini ada counseling ya, you heal with kind words, wise advice and empathetic ear. Jadi dia yang datang tak terduga ini memang ngerasa kamu yang paling bisa mengerti dia, paling klop untuk dia ngerasa hatinya dia bisa dimengerti oleh kamu seorang. Oke, kemudian di sini ada trust ya. Trust your feelings and dreams to guide your career path. Jadi di sini memang strong banget ya kalian, benar-benar kayak apa nih? Memang diperuntukkan satu sama lain karena memang pembawaan sensitivitasnya tinggi sekali. Aku ngerasa di sini kayak dari semua option yang dia punya, dia paling percayanya sama kamu. Paling punya ada gambaran kalau dia ngegambarin dia nikah sama siapa di kepalanya, tiba-tiba ingetnya sama kamu. Yang paling dia yakin mimpinya bisa jadi kenyataan gak sama orang lain, cuma sama kamu. Bisa dicapai mimpi itu jadi kenyataan cuma sama kamu, gak ada bisa sama yang lain. Intinya kamu tidak bisa tergantikan. Aku ngerasa kayak dari omongan kamu, dari dorongan dan semangat kamu, positifnya kamu, energinya kamu semua lah ya gitu, betapa kamu peduli sama dia, betapa kamu itu sangat pengertian, pembawaan kamu kayak keibuan ya sama dia. Aku ngerasanya jadi kayak dia butuh banget energi itu gitu yang aku tangkap ya. Oke. Dia yang datang tak terduga ya, paal nomor 3. Dia yang datang tak terduga, paal nomor 3. Dia yang datang tak terduga, paal nomor 3. Oke. Ini kok kayak mau jatuh. Ambil deh. Oke ya. Dia yang datang tak terduga ini fokusnya dia pengen married sama kamu. Udah nggak bisa bohong lagi ini mah. Udah ibaratnya nih, kamu tiba-tiba ada yang ngajakin merit sebulan dari sekarang, langsung komen ya. Soalnya dia pembawaannya kayak bakal cepet nih ngajakin kamu meritnya, karena dia kayak udah yakin banget sama kamu tak tergantikan, hanya kamu seorang, udah fix gitu. Kayak itu bukan sesuatu hal yang bisa dikompromiin lagi, nggak bisa dia ragukan lagi. Hatinya itu udah yakin banget sama kamu gitu. Jadi ibaratnya kalau apa kata orang ngomong apa, oh yang itu lebih Yahud, yang itu lebih cantik, yang itu lebih pintar, yang itu lebih wow kayak gitu, dia nggak peduli. Dia pedulinya cuma sama kata hatinya, dan dia kayak apa ya, kayak hatinya itu mengenali kamu sebagai jodohnya gitu. Dan dia kayak walaupun sangat tingkar yang tadi aku udah bilang di awal, untuk kali ini dia nggak notice tentang apa yang dia rasain tentang kamu gitu. Makanya dia datang tak terduga ke kamu. Oke, di sini ada angka 26 ya, mungkin ini angka ulang tahun kamu, ulang tahun dia ya, atau kalian mungkin tiba-tiba dia datangnya tanggal 26 ya, langsung 26 Mei itu libur loh. Itu kok nggak salah hari apa ya, hari Rabu, hari Kamis, aku lupa. Libur loh tanggal 26, beneran diajak ketemuan, hayo loh. Oke. Ya, dia yang datang tak terduga, dia business leader tuh ya.
Terus ya teamworknya bagus ya, mungkin dia juga jadi kepala teamworknya dia ya, kepala timnya. Kemudian di sini ada achievement, orang-orangnya memang berfokus pada achievement yang tadi aku udah bilang di file selection ya. Kamu bisa rewind lagi dan di situ kamu dengar aku udah ngomong itu ya. Dia memang fokusnya ke achievement. Jadi memang ini ciri-cirinya dia ya. Kemudian di sini ada angka 28, ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau tanggal 28. Tanggal 28 itu kok nggak sama weekend deh. Memungkinkan buat ketemu juga sih harusnya 28 Mei ya. Malah jadi aku yang nentuin tanggal ya. Ya, pada dia yang mau datang. Oke, dia yang datang, Tata duga ini orangnya benar-benar kalau punya keinginan akan dia lakukan ya. Benar-benar dia akan lakukan secara step by step dan bersikukuh ya. Kalau dia udah punya tujuan, dia akan ngegolin itu ya. Kemudian persuasif ya, dia sepandai banget ngebujukkan kamu untuk akhirnya ya mau sama dia gitu ya. Kemudian di sini prosperity, jadi orangnya udah mapan ya aku ngelihatnya. Kemudian orangnya memang ya banyak yang lihat nih, banyak banget shootersnya dia, banyak banget dia dikelilingi oleh orang-orang yang mau gitu ya, pilihan-pilihan cinta dia yang lain ya. Itu karena ya salah satunya, apalagi kalau itu maskulin ya, karena dia udah punya kestabilan secara ekonomi gitu ya, secara status segala macam itu, stabilan emosi kayak gitu. Tambah dia jadi plus plus ya, jadi primadona ya. Kemudian di sini ada old soul, pantesan di sini ada heart chakra ya, udah kayak udah fix gitu old soul. Berarti ini kamu memang ada spiritual connection sama dia, makanya dia jadi kayak apa ya, ngerasa kamu tidak tergantikan, karena kemungkinan besar kalian memang soulmate gitu ya, atau memang punya spiritual connection juga, twin flame. Kemudian di sini ada angka 31, ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau mau di akhir bulan ini ketemunya. Oke, di sini ada dependable ya, kemudian ada pragmatism, sincerity. Jadi aku ngelihatnya dia tipikal orang yang memang banyak orang bergantung sama dia ya, orangnya juga cukup tulus sama kamu. Dia orangnya memang apa ya, menurut aku ya, dia itu memang orang yang cukup nggak mau berlama-lama. Makanya tadi aku udah bilang, kayaknya dia kalau pengenin sesuatu hal, mikir sesuatu hal, nggak mau yang terlalu pengen panjang-panjang. Kalau dia udah yakin hatinya, dia pengen langsung lakuin kayak gitu. Aku ngerasanya, walaupun tadi aku udah bilang ya, ini kalian emang dealing sama thinker, apalagi ini maskulin, pasti kemungkinan besar juga thinker, tapi untuk kamu dia nggak mau berpikir panjang lagi. Jadi apa ya, kayak pragmatism tuh menurut aku dia pengen itu cepet untuk dilakuin gitu, jadi nggak banyak berproses berpikir lagi. Kemudian di sini ada angka 29, angka ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau tanggal 29 ini ya. Di sini udah ada semuanya nih ya, kayak tanggal-tanggal akhir Mei ini. Oke, di sini ada strong intuition ya, kemudian ada great mind, terus ya di sini ada smart. Yang aku udah bilang ya, di sini strong intuition, dia ngerasa kamu memang jodohnya dia, soulmate-nya dia. Kemudian di sini ada great mind, dia orangnya sangat apa ya, mempunyai ide-ide yang baik. Dia pemikir yang wow, dan dia memang sangat pintar ya. Jadi memang kalau ditanyain tentang apa ya, cara dia berpikir segala macam kayak gitu, sebenarnya dia bukan berarti tadi dia apa ya, nggak mau berpikir panjang segala macam itu karena dia nggak punya pikiran yang luas ya, atau bukan tipikal orang yang dewasa atau apa, bukan. Tapi terkait tentang kamu, karena dia udah yakin banget hatinya, udah tahu kamu juga, dia yakinnya ya sama kamu gitu. Jadi bukan berarti dia kurang berpikiran luas atau kurang bijak gitu ya, orangnya pengen buru-buru gitu-gitu aja langsung gitu ya, bukan seperti itu. Tapi memang terkait tentang kamu, memang dia udah yakin kok, dan dia udah siap gitu, ibaratnya apapun yang akan terjadi, apapun resikonya, dia juga udah siap gitu. Dia akan tetap yakinnya milihnya sama kamu. Oke, aku akan memberikan channel message ya untuk file nomor 3. Langsung dong. Oke ya.
Aku ngerasa dia yang datang tak terduga ini memang, kenapa dia akhirnya salah milih ya, karena aku yakinnya yang satunya itu bikin hatinya dia kayak ya tenang-tenang gitu aja, sedangkan kalau kamu itu kayak ada sesuatu hal di diri kamu, walaupun kamu sangat ngertiin dia segala macam, kamu tuh kayak nge-trigger something di jiwanya dia, di hatinya dia, yang bikin jadi dia lebih milih orang yang ada kesannya lebih aman lah ya, aman buat egonya, aman untuk diri dia sendiri gitu, dimana mungkin sebenarnya dia membutuhkan energinya malah yang kayak kamu gitu, yang perlu kayak semacam nge-trigger mungkin pasunisnya dia ya, luka-luka lamanya dia, beban-bebannya dia di masa lalu, dimana akhirnya dia bisa in touch with their identity ya, dan dia juga bisa kayak face their own problem gitu di challenge mereka. Jadinya setelah itu dia notice apa ada sesuatu hal yang ternyata kurang stabil di dirinya dia, dan itu akhirnya dia baru sadari ketika ada kamu, itu ternyata karena kamu memang dia rasa memang soulmate-nya dia, dimana orang-orang mungkin lihatnya kamu baik, apa dia itu baik-baik aja, dia itu nggak ada ya, dia udah sempurna, nggak ada yang perlu di apa ya, nggak ada yang perlu dirombak dari dia, nggak ada yang perlu di khawatirin tentang dia, sedangkan tampaknya kamu yang lebih mengerti dia dibanding orang-orang di sekitarnya dia gitu, dimana kamu ngerasa kayak ada something wrong nih gitu. Di saat orang lain dibilangin ada something wrong nih, ada yang salah di kamu nih, orang kan jadi bawaannya kayak defensif, jadi kayak kurang nyaman gitu, sedangkan kan padahal kamu itu ngelihatnya demi kebaikan dia kamu ngomong itu ke dia, misalnya seperti itu ya, aku ngerasanya. Oke, dia yang datang tak terduga, I feel lost, yang tadi aku udah bilang, pantesan aku harus jelasin itu tadi ya. Jadi pembawaannya itu ketika akhirnya dia memilih sesuatu hal yang dia familiar, sesuatu hal yang nyaman gitu ya, nyaman di hatinya atau di saat itu di egonya gitu ya, dia kayak apa ya, ngerasa harusnya aku happy dengan pilihanku dan harusnya aku happy tanpa kamu, tapi entah kenapa aku malah ngerasa makin asing tanpa kamu. Aku butuh hidup sama orang yang seperti kamu yang ternyata bikin aku jadi jauh lebih hidup, lebih mengerti tentang hidupku dan juga mengerti tentang diriku gitu yang aku rasain ya. I love you but I love my work too. Jadi dia yang datang tak terduga ini jelas ya orangnya cukup workaholic, orangnya cukup mempunyai ego terkait tentang pencapaiannya, achievementnya dia ya. Dia orang yang sangat pintar sekali, bahkan mungkin selama ini tahu apa sih kamu tentang aku gitu ya, harusnya aku yang lebih tahu tentang diri aku, kok kamu tiba-tiba udah ngomong ada yang something wrong tentang aku sih gitu. Dia mungkin di saat kalian pernah diskusi atau baru-baru kenal bahkan gitu ya, di sini mungkin dia ngerasa ada yang aneh di diri kamu dan nggak biasanya ada orang yang datang atau baru kenal atau apa ya, yang dealing sama dia bilang kalau dia itu sebenarnya ada punya masalah kayak gitu, sedangkan kamu bisa melihat itu langsung. Jadi kayak apa ya, tiba-tiba aku jadi ingat film Goblin deh. Jadi kayak setiap kan kalau di film Goblin itu ya, Goblin di serial yang Korea itu nggak ada yang bisa ngelihat pedang yang tertancap di jantungnya gitu ya, di jantungnya si Goblin kecuali pasangannya gitu, dan cuma pasangannya itu yang bisa ngecabut pedangnya itu gitu ya. Jadi aku ngerasa ada feels yang sama di sini, hanya kamu yang tahu ada something wrong di diri dia yang perlu disembuhkan gitu ya. Karena itu dia yang makin yakin kalau kamu memang seorang yang diperuntukkan untuk dia. Oke.
Di sini ada I need time to figure things out. Jadi ya kenapa dia tadi sampai sempat salah ya? Karena dia nggak ngerti, dia sangat tingkar sekali, dia orang yang sangat pintar sebenarnya kalau itu terkait tentang logika, tapi untuk hatinya dia tuh susah ya. Sepertinya memang ada blok, dan kamu sepertinya membuka blok itu, akhirnya dia sekarang hatinya terbuka, dia bisa mengenali kamu, jadi hatinya bisa mengenali kamu kalau kamu memang jodohnya dia. Itu yang aku tangkap ya. Dan di sini langsung ya, ini yang tadi pertama kali keluar, do you still care ya. Jadi dia yang datang tak terduga ini, dia pengen tahu juga kira-kira kamu itu masih peduli gak ya sama dia, apa yang dia rasain. Jadi dia pengen ngeraba situasi nih, yang dia rasain ini sebenarnya kamu juga rasain gak ya, tanpa harus ngebuat diri dia jadi kayak orang aneh gitu ya. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba datang ngomong ke kamu ngerasain nggak ada getaran-getaran dalam dada, nggak mungkin kan. Orang pintar, orang punya otoritas, orang yang sangat tinker, terus ya tiba-tiba ngomong gitu, ujuk-ujuk nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba langsung nyamperin ngomong kayak gitu kan aneh, dibilangin gila nanti dia. Jadi aku ngerasa dia memang kayak semacam melakukan pendekatan dulu ke kamu ya. Tiba-tiba dia datang, mungkin ngobrol dulu sama kamu, ngeliat dulu keadaan kamu. Kalau misalkan kamu ternyata lagi dealing sama orang lain, lagi dekat sama orang lain, ya jelas dia bakal mundur. Tapi tampaknya di sini untuk yang PL nomor 3, kebanyakan dari kalian memang tetap juga berfokus, energinya hampir sama ke dia sama seperti ini juga, dan kamu lagi nggak dealing sama siapa-siapa. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Kemudian kalau kalian ingin cobain quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PL nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.